Lagi-lagi kita dihebohkan dengan kecelakaan lalu lintas di Pelintasan Semidang. Kali ini melibatkan kereta api berantas rute Pasar Senen Blitar dengan satu truk di Jalan Madukoro Raya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 18 Juli 2023 malam. Satu penumpang kereta terluka dan 9 perjalanan kereta terganggu. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, pada Selasa malam menyebut kecelakaan terjadi akibat truk mogok di pelintasan. Sopir dan kenek truk itu sudah turun dan meminta bantuan petugas jaga di palang pintu. Tapi kecelakaan tidak bisa dihindari karena kereta sudah terlanjur dekat. Pada hari yang sama, kecelakaan yang melibatkan kereta api Kuala Stabas relasi Tanjung Karang Batu Raja dan truk juga terjadi di Blambangan Pagar Kalibalangan, Lampung. Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian merespon cepat berbagai kasus kecelakaan lalu lintas di Pelintasan Semidang ini. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah melakukan sosialisasi penutupan Pelintasan Semidang di sejumlah titik. Bahkan nggak sedikit Pelintasan Semidang yang sudah ditutup. Sebenarnya apa sih Pelintasan Semidang itu? Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 menyebut Pelintasan Semidang adalah perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api. Disebut Semidang karena kedua pelintasan ini berada dalam satu bidang tanah yang sama. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 mengatur Pelintasan Semidang dengan ketentuan sebagai berikut. Kecepatan kereta api yang melintas pada Pelintasan Semidang kurang dari 60 km per jam. Jalan yang melintas adalah jalan kelas 3, yakni jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2,1 meter, panjang tidak lebih dari 9 meter, tinggi tidak lebih dari 3,5 meter, serta muatan sumbu terberat 8 ton. Jarak pandang bebas bagi masinis kereta api minimal 500 meter maupun pengendara kendaraan bermotor dengan jarak minimal 150 meter. Media sosial PT KAI melaporkan hingga Juni 2023 terdapat 3.693 pelintasan Semidang di seluruh wilayah operasional KAI, termasuk pelintasan yang dijaga dan tidak dijaga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di Pelintasan Semidang seperti penutupan pelintasan yang dianggap berbahaya, sosialisasi keselamatan, pemasangan spanduk keselamatan, hingga penertiban bangunan liar di sekitar Pelintasan Semidang. Pada 2022, KAI telah menutup 1.240 pelintasan Semidang dengan tujuan untuk mengoptimalkan jalur dan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada periode yang sama juga telah dilakukan pemasangan 309 spanduk keselamatan dan penertiban 178 bangunan liar di sekitar pelintasan yang rawan kecelakaan. Mengingat jumlah perjalanan kereta makin banyak dan lalu lintas makin padat, sudah seharusnya Pelintasan Semidang ini dikurangi demi mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, bicara soal kecelakaan di pelintasan, tragedi ini bukan baru-baru saja terjadi. Tercatat ada banyak kecelakaan kereta api dengan kendaraan bermotor yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Desember 2013, kecelakaan maut yang melibatkan KRL rute Serpong Tanah Abang dan truk tangki Pertamina terjadi di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. KRL menabrak truk bermuatan 24.000 liter bahan bakar minyak. Peristiwa ini memicu ledakan dan kebakaran. Penyebab kecelakaan diduga truk yang melintas di Pelintasan Semidang lantaran palang pintu yang telat menutup. 7 orang dilaporkan meninggal dalam kecelakaan ini, termasuk masinis, asisten masinis, dan teknisi kereta. Peristiwa nahas ini dikenal juga dengan tragedi Bintaro 2. Kecelakaan yang melibatkan kereta dengan kendaraan bermotor juga terjadi di Pelintasan Semidang di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Desember 2019. 1 sopir dan 6 penumpang mobil tewas tertabrak kereta api Argo Parahyangan saat mobil menerobos palang pintu perlintasan. Berikutnya, Agustus 2020, 3 orang meninggal dan 2 lainnya luka parah setelah mobil yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kereta api Sri Tanjung di pelintasan kereta di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Berselang 2 bulan, Oktober 2020, kereta api Penataran menabrak satu minibus di pelintasan tanpa palang di Dusun Kebonsari, Desa Ngebruk, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, 3 penumpang minibus meninggal dan 4 lainnya luka-luka. Diduga saat melintas, sopir tidak mengetahui ada kereta melaju dari arah Malang menuju Blitar. Tahun lalu, Juni 2022, satu minibus terlibat kecelakaan dengan kereta api Argo Sindoro, rute Semarang-Gambir, di pelintasan dekat Stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat minibus mogok di pelintasan kereta. Satu korban meninggal akibat kecelakaan nahas ini. Terlepas dari sederet kecelakaan tersebut, semua pihak terkait mengimbau pada masyarakat supaya tetap berhati-hati saat melintasi pelintasan sebidang, baik yang berpenjaga maupun tidak berpenjaga. Nah, pengendara juga harus berhenti di rambu tanda stop dan memprioritaskan perjalanan kereta api. Masyarakat juga diminta menengok ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada kereta yang akan melintas sebelum menyeberangi pelintasan sebidang. Semua tak lain demi menciptakan keselamatan untuk kita semua.